Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang etika profesi notaris, yang mana pembahasannya mengenai etika notaris, etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, pengawasan notaris, hubungan kode etik notaris dengan undang-undang notaris. Langsung saja, etika notaris. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas dasar suatu peristiwa, atau lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga sebagai adanya pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Selanjutnya, etika melaksanakan tugas jabatan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatan harus menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab, menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi, harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku. Selanjutnya, etika pelayanan terhadap klien. Memberi pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tetap pendaftaran pada pengadilan negeri dan berita negeri. Apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat, memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan. Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus atau eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi. Selanjutnya, etika hubungan sesama rekan notaris, yaitu saling menghormati dalam sesama kekeluargaan, tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik
dan nama baik notaris atau dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif. Yang selanjutnya, pengawasan notaris. Pengawasan notaris diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan lembaga pembinaan agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 67 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang harus diawasi adalah perilaku notaris. Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan notaris diatur dalam pasal 67 sampai 81 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan dilakukan oleh menteri dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Menteri menunjuk majelis pengawas yang terdiri dari majelis pengawas daerah, majelis wilayah, dan majelis pengawas pusat. Pengawas terdiri dari 3 unsur dari pemerintah, organisasi notaris, dan akademi. Selanjutnya, hubungan kode etik notaris dengan undang-undang notaris. Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat pada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. Organisasi profesi atau Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terdapat notaris yang mengabaikan keseluruhan dari martabat jabatannya, selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Itulah hubungan kode etik notaris dengan undang-undang notaris. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang etika profesi notaris. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.